Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, yuk kita belajar lagi. Jangan lupa ya sebenarnya Law IPS. Yes. Oke, sahabat belajar. Pada pada kesempatan ini kita masih membahas tentang pluralitas ya, yang seperti kemarin sudah kita bahas. Namun untuk pertemuan kali ini titik beratnya adalah pada kebudayaan ya. Jadi setelah pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian bisa menyebutkan pengertian budaya, kemudian mengidentifikasi penyebab timbulnya perbedaan kebudayaan, serta mengidentifikasi peran dan fungsi keragaman budaya. Itulah pokok pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Pertama, pengertian kebudayaan. Menurut Kunchoro-Ningrat, beliau mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi itu berarti budi atau kekal. Atau juga ada yang mengatakan sebagai culture. Culture ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata color, yang berarti mengolah atau mengerjakan, kemudian menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Pengertian budaya. Pertama, budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Ia mengatakan bahwa sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaan dengan belajar. Kemudian menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Newton, ia mengatakan bahwa budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Berikutnya, menurut Gigi Honigman, wujud dari kebudayaan ya, ada tiga. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua aktivitas atau tindakan, dan yang ketiga adalah artefak. Apakah gagasan itu? Gagasan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide atau gagasan-gagasan atau nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba ataupun disentuh. Kemudian yang berikutnya, aktivitas atau tindakan. Wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman yang kedua ini bahwa aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang saling berinteraksi, kemudian mengadakan kontak. Mereka saling bergaul dengan manusia menurut adat dan tata kelakuan yang berlaku. Yang ketiga, artefak.
Apakah artefak itu? Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat dalam bentuk-bentuk benda. Di sini sudah berbentuk benda atau hal yang bisa diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Berbeda dengan yang kedua tadi, kalau yang kedua masih abstrak, kalau ini sudah nyata, sudah bisa dipegang, diraba, ya, dilihat, dan didokumentasikan. Selanjutnya, apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah budaya atau kebudayaan. Budaya ini hanya dimiliki oleh manusia. Ada 7 unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat yang mengatakan bahwa budaya ini terdiri dari 7 unsur. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat rumah tangga, alat transportasi, alat produksi, dan sebagainya, di mana peralatan tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mata pencaharian. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. 4. Bahasa. Bahasa ini bisa dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan, atau mungkin juga dalam bentuk kode-kode ya, atau simbol-simbol. Yang kelima, kesenian meliputi beberapa jenis seni, antara lain ada seni rupa, seni musik, seni gerak. Ya. Yang keenam, sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ini hanya dimiliki oleh manusia, makhluk lain tidak memiliki pengetahuan. Dan yang 7, religi atau sistem kepercayaan ini juga hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hal-hal apakah yang mempengaruhi perbedaan kebudayaan masyarakat di Indonesia? Ya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia, antara lain yang pertama adalah perbedaan lokasi. Misalnya, masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan. Ya. Kebudayaan yang ada di pantai, ya, yang kehidupannya keras, berhadapan dengan gelombang, ya, dengan laut, berbeda dengan kebudayaan masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Ya. Kemudian juga masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan. Jadi adanya perbedaan lokasi atau geografis ya menyebabkan adanya perbedaan kebudayaan tersebut. Yang kedua, perbedaan agama. Kemarin kita sudah membahas tentang bermacam-macam agama yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa membedakan kebudayaan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Buddha. Ya. Coba diingat-ingat lagi pertemuan yang kemarin. Ya. Berikan contoh ya, perbedaan antara agama yang ada di Indonesia. Ya. Berikutnya, perbedaan suku bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa
di mana suku Jawa sebagai suku mayoritas yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan beberapa suku bangsanya lain terpencar di seluruh Indonesia, bahkan sampai di pedalaman. Mereka memiliki bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Berikutnya, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan pada bidang formal berbeda dengan pada pekerjaan bidang non-formal. Ya. Apakah sih yang dimaksud dengan sektor formal? Sektor formal adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik itu oleh pemerintah maupun oleh swasta. Contohnya adalah perbankan, perusahaan, pegawai kantor, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan sektor non-formal adalah pekerjaan yang mandiri seperti bengkel, petani, penjual, ya, penjualnya ada di pasar, kemudian pelaku usaha mandiri yang lainnya. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan pekerjaan ini juga menimbulkan perbedaan kebudayaan. Selanjutnya, peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam ras, ya, berbagai macam kesenian yang ada di Indonesia, di mana justru kebudayaan-kebudayaan tersebut ini bisa dijadikan sebagai daya tarik bagi bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Ya. Dengan kedatangan bangsa asing ke Indonesia atau turis-turis yang ada di Indonesia itu akan menguntungkan bagi Indonesia, yaitu bisa dijadikan sebagai sumber devisa atau sumber pendapatan Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Dari bentuk-bentuk kebudayaan yang bermacam-macam itu, kita bisa kembangkan ya lebih modern lagi, sehingga akan memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Ya, perbedaan-perbedaan yang ada yang telah disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika menuntut kita adanya toleransi. Yang keempat adalah mendorong inovasi kebudayaan. Supaya kebudayaan itu berkembang, maka kita harus berinovasi, harus kita kembangkan, harus kita perbaiki lagi, ya, kembangkan lagi sehingga lebih beragam. Yang berikutnya, konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Apa sih konflik itu? Pengertian konflik menurut Robert Emsid adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Konflik yang terjadi akibat adanya benturan kepentingan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya dalam rangka merebutkan sumber kemasyarakatan yang terbatas. Jadi karena sumber kemasyarakatan tersebut yang terbatas sehingga diperebutkan, maka menimbulkan konflik. Selanjutnya menurut Kartono, menurut beliau, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan kadang tidak dapat diserasikan karena keduanya yang memiliki konflik tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam bentuk perilaku berlawanan.
Jadi karena adanya perbedaan tadi, di mana mereka saling mempertahankan perbedaan tersebut, maka akan terjadi konflik. Apa sih penyebab dari konflik tersebut? Pertama adalah perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Perbedaan pendirian dan perasaan yang nyata dapat menimbulkan konflik sosial. Hal ini disebabkan karena tidak selalu kompak dalam satu kelompok. Ya, kita tahu bahwa manusia itu memiliki keinginan sendiri-sendiri ya, memiliki ego sendiri-sendiri ya, di mana ego-ego tersebut kadang-kadang susah untuk dipertemukan ya. Karena ego tersebut yang susah dipertemukan, maka akan terjadi konflik. Berikutnya adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat menimbulkan konflik sosial. Bentrok kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi adanya kepentingan yang berbeda tadi, kemudian mereka lebih menonjolkan egonya, maka akan terjadi konflik. Berikutnya, adanya perubahan nilai yang cepat. Kita tahu bahwa manusia itu cenderung menginginkan dalam posisi yang nyaman. Ketika terjadi perubahan yang sangat cepat dan menimbulkan ketidaknyamanan, maka akan menimbulkan konflik sosial. Nah, oleh karena itu, pemerintah ketika mengeluarkan peraturan yang baru, perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat memahami peraturan-peraturan tersebut. Biasanya kalau ada aturan baru, di mana aturan itu dianggap tidak membuat nyaman, maka akan terjadi penolakan. Supaya tidak terjadi penolakan, ya harus adanya sosialisasi tersebut. Akibat konflik sosial, ya. Apa sih akibatnya dengan adanya konflik tersebut? Pertama, dapat meningkatnya solidaritas anggota sesama kelompok. Yang semula mungkin di dalam kelompok tersebut ada intrik, ada perbedaan, ada konflik ya. Karena adanya konflik antar kelompok tadi ya, sehingga mereka akan lebih kompak untuk meningkatkan solidaritas ya, di dalam kelompoknya untuk menghadapi konflik-konflik dengan kelompok yang lain. Jadi karena adanya perbedaan sosial tadi akan menimbulkan konflik ya. Berikutnya retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut bisa terjadi sementara ataupun permanen. Apabila mereka tetap pada sifat egonya, sifat pada individunya, ya, maka akan terjadi keretakan yang permanen. Namun kalau mereka saling mengalah, maka keretakan itu akan berakhir. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan dapat terjadi pada kedua kelompok individu yang mengalami konflik. Keduanya bisa saling menyesuaikan atau sebaliknya justru saling bertahan. Keempat, rusaknya harta benda dan bahkan nyawa manusia. Dari konflik-konflik yang ada tadi, konflik bisa berujung pada kekerasan. Kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan
dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh adalah konflik yang diakhiri dengan perang. Dan yang kelima, terjadi akomodasi, kemudian dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik ya. Jadi di sini akan terjadi dominasi atau penguasaan ya. Kelompok yang satu dikuasai oleh kelompok yang lain. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menghadapi konflik ya? Yang pertama adalah menghindar ya. Ketika terjadi konflik, kita bisa menghindar. Dengan menghindar, kemudian mereka saling dingin ya, pikirannya dingin, perasaan dingin, yang kemudian mungkin nanti bisa diadakan musyawarah ya. Ketika kita menghindar ya, namun konflik tersebut belum teratasi, maka bisa kita lakukan dengan cara pemaksaan ya. Kita paksa mereka untuk mengakhiri konfliknya ya, dengan kekerasan, dengan tekanan, dengan tindakan ya. Dan yang ketiga, adanya saling penyesuaian kepentingan-kepentingan yang ada ya, yang mereka miliki. Dengan adanya menyesuaikan diri ya, maka konflik akan berakhir. Yang keempat, adanya tawar-menawar ya, diadakan musyawarah, adanya negosiasi. Dengan adanya negosiasi, maka konflik pun akan berakhir. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya kolaborasi, bekerja sama ya. Jadi untuk mengatasi konflik tersebut bisa dilakukan dengan kerjasama. Demikian pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan pengetahuan kalian lebih tak bertambah ya. Jangan lupa selalu belajar, dan berdoa. Semoga kalian sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.